Oke, saya akan membahas dalam dua pendekatan ilmu. Pertama, pendekatan teori kekuasaan, kedua dengan teori perundang-undangan. Pertama, saya ingin katakan bahwa uh, keberadaan Komisi Ombudsman harus kita evaluasi dan koreksi. Karena apa? Karena pertama tidak ada yang mengawasi, kedua dalam keputusan karyawan KPK ada dua hal yang dilanggar oleh Ombudsman. Pertama, menyalahgunakan kekuasaan. Kedua, mendorong presiden untuk melanggar undang-undang. Saya akan jelaskan pelan-pelan. Pertama, saya baca temuan. Ya, temuan itu ada 3 tahap: tahap pembentukan kebijakan, tahap pelaksanaan area assessment, tahap penetapan hasil. Ini adalah opini yang dibentuk. Saya tidak melihat satu dasar hukum yang dilanggar di sini. Di sini disebut harus dipimpin Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Harus dibaca Undang-Undang Nomor 5, Yunto Undang-Undang Nomor 11, PP 41 dan Peraturan KPK itu sendiri. Dan Ombudsman selama ini menjadi sewenang-wenang, abuse of power. Karena apa? Karena melakukan tidak pernah melakukan itu autokoreksi. Dia tidak ada yang mengawasi. Dia mengawasi orang lain. Kewenangan itu yang diberikan undang-undang itu juga terbatas. Dia mengatakan adanya tahapan pembentukan kebijakan penyimpangan prosedur. Prosedur apa yang disimpang, lalu dapat landasan hukumnya dalam prosedur itu. Itu tidak dijelaskan, tapi opini dibentuk, dikesankan ada pelanggaran prosedur. Kedua, tahapan pelaksanaan asesmen. Apakah betul BKN tidak berkompeten? Kata siapa? Baca Undang-Undang nomor 5, pasal 54, dan pasal-pasal yang lainnya. Bagaimana mungkin negara presiden telah mendelegasikan pada badan BKN, lalu dianggap tidak berkompeten. Jadi yang berkompeten itu apakah harus Ombudsman? Ini penyalahgunaan kekuasaan, ya, abuse of power. Ini penyalahgunaan kewenangan. Ya. Kita lihat tahapan penetapan hasil. Ketua KPK disebut tidak patut menerbitkan surat. Internal instansi itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan. Rekrutmen sebelum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019, rekrutmen KPK ditentukan hanya surat perma, hanya peraturan instansi KPK. Sekarang dipertegas oleh undang-undang, oleh PP, dan ada peraturan KPK. Harusnya Ombudsman menghargai peraturan undang-undangan ini. Pengabdian KPK sebagai lembaga negara. Nanti saya jelaskan, ya, yang masuk dalam kemampuan kekuasaan eksekutif. Okay. Ini yang keliru. Sebentar, saya katakan. Pertama, KPK Ombudsman mendorong presiden melanggar undang-undang. Presiden dilarang campur tangan terhadap status 51 pegawai KPK yang tidak lulus karena akan bertentangan dengan prinsip merit system dalam Undang-Undang ASN. Ini pertama. Presiden sudah memulainya tidak campur tangan dengan tidak lulusnya saat anak kandungnya menjadi pegawai negeri ASN. Ya, maka dalam kasus 51 ini semuanya diserahkan kepada BKN. Satu-satunya lembaga yang berenang dalam manajemen ASN. Yang kedua, Presiden tidak dapat mengusulkan pembinaan kepada ketua KPK. Karena ketua KPK adalah lembaga independen yang patut dijaga independensinya. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan PK secara struktural, kedudukan KPK dalam ranah eksekutif tidak secara struktural, tapi hanya kewenangan bagian dari kewenangan eksekutif. Dan itu harus diketahui oleh Ombudsman. Ya, jadi kalau mendorong presiden untuk intervensi dalam saran ke presiden, ini perbuatan yang mencelakai presiden. Ya, Bang Kapitra, untuk itu Ombudsman harus kita koreksi keberadaannya. Oke. Itu istilah politik, ya. Itu istilah politik, bukan istilah hukum. Ini bukti bahwa Ombudsman bermain politik, bukan menegakkan hukum. Kita lihat hasil temuan. Pertama, BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen DWK. Apa dasar hukumnya? Justru BKN ada delegasi authority dari presiden, ya, untuk yang diberikan delegasi kewenangan itu kepada Menteri Hukum HAM, Menpan, dan BKN. Dan kalau justru BKN tidak melaksanakan itu, justru mengabaikan undang-undang. Nah, kedua, Ketua KPK tidak patut menerbitkan surat keputusan. Ya, ini yang keliru. Ya, ini yang saya lihat Ombudsman sangat keliru. Justru karena ini peralihan karyawan menjadi aparatur sipil negara,
harus ditangani oleh institusi negara yang diberi kewenangan, diberi delegasi itu. Jadi dia kembali menjadi pegawai negeri dulu, ya, bahasa dulunya pegawai negeri. Ya. Untuk karena dia menjadi pegawai negara yang selama ini lembaga negara tidak menjadi pegawai negara, dia harus dikembalikan pada negara. Maka untuk itulah untuk menjaga on the track, ya, by law-nya, KPK menyerahkan kepada instansi negara yang berwenang untuk itu. Dan itu temuan rekomendasi yang sangat keliru dan menyesatkan. Lalu pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumput kekuasaan eksekutif terhadap pernyataan presiden. Ini Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan, ya, KPK dalam ranah eksekutif menurut putusan Mahkamah Konstitusi bukan dalam kedudukan secara struktur, melainkan dalam kewenangan sebagai bagian dari kewenangan eksekutif. Dan dia harus dijaga independensinya. Ini merontokkan KPK sebagai lembaga KPK untuk tidak independen. Kedua, itu pernyataan, bukan keputusan hukum. Itu pernyataan politik, ya, keputusan politik. Kalau presiden mengeluarkan Perpres, ya, atau PP, itu adalah keputusan hukum. Yang tempat kita berdiri sebagai bangsa itu adalah hukum, bukan putusan politik. Okay. Nah, yang ketiga pengabaian menteri. Dari mana? Menteri PAN, ya, menteri hukum, kepala BKN, ya, dan pimpin KPK mengabaikan terhadap pernyataan presiden. Ini keliru memahaminya. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu berada dalam dua sisi, ya, dalam sisi kewenangan dan sisi politik. Ini yang Ombudsman nggak mengerti tentang tata kelola politik dan negara. Ya. Lalu penyalahgunaan kewenangan. Satu lagi ini temuan nih. Kita koreksi dulu temuan Ombudsman ini. Temuan yang tidak punya temuan sebenarnya. Ya, temuan yang tidak punya dasar hukum dan kebenaran. Ya, penyalahgunaan kewenangan menteri. Di mana menteri menyalahgunakan kewenangan? Menteri PAN, Menteri Hukum, ya, Ketua KSN, Kepala LAN. Di mana dia menggunakan penyalahgunaan kewenangan, undang-undang mana yang mengatur dia dan undang-undang mana yang melanggar dia. Ini harus dijelaskan. Justru Ombudsman yang melampaui batas extensive of power, melampaui batas kewenangannya. Ini yang harus keliru, yang masyarakat harus tahu. Jadi temuan malpraktek itu adalah bahasa politik, bukan bahasa hukum. Ini yang harus dijelaskan oleh Iya, menghormati pasti, ya, tetapi tentu tidak dapat merubah, ya, sistem erit yang ada di undang-undang ASN. Itu pertama. Kedua, kita melihat Ombudsman itu tidak lebih dari juru bicara mereka yang gagal dan juga tidak lebih dari pokrol bambu. Kita lihat tidak konsistennya Ombudsman, temuan dan tindakan korektif. Ya, tindakan korektifnya itu hanya memberikan penjelasan kepada pegawai KPK, ya, konsekuensi TWK. Kedua, ya, pertama, ya. Lalu hasil TWK menjadi bahan masukan langkah-langkah. Ketiga, terhadap pegawai KPK yang menyatakan tidak memenuhi syarat, ini tidak lulus, harus diberikan kesempatan memperbaiki diri. Loh, bagaimana dengan jutaan orang yang tidak lulus masuk pegawai negeri menjadi ASN? Apakah harus diberikan juga pendidikan kedinasan? Ini tidak konsistennya, ya. Lalu sesuai dengan undang-undang melakukan pressure politik menekan KPK 30 Oktober harus melantik. Nah, ini kan ada batas-batasannya. Coba tindakan korektif kepada kepala BKN. Tadi dinyatakan BKN tidak berkompeten. Ini malahan membuat peta jalan, ya, mekanisme, instrumen, dan penyiapan asesor. Padahal tadi dikatakan asesor ini sudah diperiksa. Asesor ini sudah diminta keterangan dan terdiri berbagai institusi. Jadi kan tidak konsisten, ini menunjukkan tidak proporsionalnya Ombudsman bekerja. Ini bukan kepentingan hukum, tapi saya lihat kepentingan politik dominan. Kalau kepentingan hukum tentu harus bicara tentang landasan hukum. Undang-undang mana yang dilanggar, lalu bagaimana undang-undang itu salah gunakan. Sudah dijawab tadi ya Bang Kapitra oleh Bang Robert. Nggak ada jawaban di situ. Tidak ada jawaban menurut Bang Kapitra. Kedua begini, semua orang pasti menghargai institusi negara, lembaga negara, ya. Tetapi sejauh tidak memberikan saran atau kontribusi yang distraktif. Kalau presiden disarankan untuk melanggar undang-undang, ini kan distraktif gitu ya. Saran ini distraktif dan saran ini sudah beredar di masyarakat. Ini yang keliru Ombudsman memposisikan dirinya. Lalu kalau Ombudsman keliru, masa kita nggak boleh koreksi? Masa kita tidak boleh evaluasi? Jadi semua lembaga tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada yang bisa mengoreksinya.
Semua lembaga pemerintah bisa salah. Untuk itu diperlukan juga ada lembaga pengawas untuk mengoreksinya. Ombudsman siapa yang mengoreksinya? Hanya menilai orang lain tapi lupa menilai dirinya. Hanya menghitamkan kertas tapi lupa memutihkan institusinya. Baik, ini yang keliru saya lihat ya. Oke, baik.